Selamat pagi pemirsa. Kepolisian Republik Indonesia menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya publik. Hasil dari survei Lembaga Survei Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri anjlok ke 53%, kalah jauh dibandingkan TNI yang tingkat kepercayaannya mencapai 90,9%. Anjloknya kepercayaan terhadap Polri terjadi sejak kasus Verdi Sambo yang bukan hanya mencoreng Polri akibat kekejian mantan Kadif Propam itu, melainkan juga karena gaya hidup hedonis dirinya, istri maupun para bawahannya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 25 Oktober 2022 dengan tema Akhiri Budaya Korup Korps Bayangkara bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Tetap bangga dengan kepolisian? Tetap dong. Tetap ya? Tanpa kepolisian kita nggak berani hidup. Iya, itu dia. Kita mau mengakhiri budaya korup Korps Bayangkara ini, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu Bang Elman dan pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan lebih oleh media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline di media Indonesia, Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda pemirsa. Badan POM harus dievaluasi. Ini terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang terakhir terjadi ya Bang ya? Iya. Ini bagaimana Bang? Evaluasi itu artinya adalah bahwa kemudian harus diubah, harus diperbaiki, dibubarkan, atau bagaimana ini Bang? Iya, kalau saya sih pertama BP POM ini tidak boleh menghindar dari tanggung jawab. Tidak boleh menghindar dari tanggung jawab. Jadi penyakit gagalnya ginjalnya anak-anak ini, itu nggak boleh lepas dari tanggung jawab BP POM. Tapi katanya kan itu tanggung jawab dari perusahaan obat yang membuat obatnya Bang. Saya setuju. Pemberi farmasi tetap harus diminta tanggung jawab kan. Iya. Tetapi yang lebih utama sebetulnya adalah BP POM. Karena dia yang mengeluarkan izin. Izin obat ini boleh dikonsumsi di masyarakat, kan dia mengeluarkannya. Oleh karena itu, dia tidak boleh hanya mengandalkan hasil katakanlah penelitian dari industri farmasi. Laporan atau pernyataan dari perusahaan obatnya tidak cukup hanya dia itu. BP POM secara periodik, apakah sekali 6 bulan, harus melakukan penelitian seluruh obat-obat yang beredar. Dan itu dilakukan secara acak ya. Dan harus sampelnya juga harus cukup. Jangan juga hanya sedikit, tidak mewakili. Jadi artinya kecuali ada katakanlah pengawasan di industri farmasi, ada laporannya, dia nggak boleh juga percaya 100%. Tanpa diketahui oleh pabrik farmasi, dia harus melakukan penelitian. Betul. Karena dia yang tidak boleh ada obat yang beredar tanpa izin BP POM. Nah kalau sekarang dia melepas tanggung jawab, malah kalau menurut saya saatnya lah sekarang ini kepala BP POM ini mengundurkan diri. Harus ada rasa malu di dalam dirinya karena gagal dia menyelamatkan orang. Tanggung jawab ya. Bayangkan Leo, anak-anak di bawah umur, di bawah umur 5 tahun, gagal ginjal. Kalau anak dia begitu gimana? Nah itu dia. Itu ini kan kita ini kan model saya sekarang punya cucu. Bagaimana perasaan kita? Nah ini yang harus dipahami mereka. Kita harapkan juga ada evaluasi karena biar bagaimanapun namanya saja Badan Pengawas ya Bang ya. Pengawas obat dan makanan. Artinya semua obat itu yang beredar itu diawasi. Tanggung jawab dia dan di bawah pengawasan dia. Ini kalau begini dia bilang, "Lah ini kami ini enak aja." Jadi nanti kemudian siapa yang mengawasi obat dan makanan ya kalau bukan Badan POM? Baik, kita udah kasih sama kita. Jadi kita hanya menikmati aja nih. Oke, kita tunggu Bang nanti kelanjutannya seperti apa. Semoga ada perbaikan untuk Badan POM. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini terkait dengan akibat atau dari tragedi Kanjuruhan ya Bang ya. Klub PSSI mulai suarakan Kongres Luar Biasa KLB. Ini maksudnya KLB untuk mengganti kepemimpinan atau seperti apa nih Bang Elman? Ya tentu tujuan utamanya mengganti kepemimpinan lah. Tapi kan mestinya kan tidak perlu harus ada KLB. Mestinya kan di seluruh organisasi, di seluruh instansi pemerintah di negeri ini mestinya
harus ada budaya malu. Budaya malu bukan di Indonesia, Bang. Mungkin di luar negeri ada, di Indonesia enggak, Bang. Budaya malu-maluin yang ada. Nah itu yang saya mau katakan. Korban sampai 134 orang. Ya. Tetapi ketua umum PSSI-nya biasa-biasa gitu kan. Mestinya hari pertama itu kejadian, seluruh pengurus PSSI langsung menyatakan sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap musibah ini, kami mengundurkan diri. Nah itu namanya gentleman kan. Jiwa besar gitu. Tapi kalau ini kan tidak. Masa harus dipaksa KLB untuk apa? Jadi ini kan saya jujur aja, kita ini memang ya seperti Bung Leo katakan tadi, yang ada tumbuh subur ada budaya malu-maluin. Memalukan. Rasa malu atau etika mungkin kelihatannya makin tidak ada, Bang. Karena kalau itu sudah lama nggak ada. Itu dia, hukum positif saja dilanggar, apalagi sesuatu yang beyond itu ya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dengan PSSI ini. Tentunya kita ingin memperbaiki keadaan sepak bola, tidak melihat orang per orang. Kita tinggalkan itu, kita ke halaman 4. Ini terkait politik dan hukum. KPK segera periksa Lukas NMB maksudnya di Jayapura. Ini akhirnya ada bentuk kompromi atau seperti apa nih, Bang Elman? Ya, sebetulnya bukan kompromi. Ini juga diatur kan. Bisa ya? Bisa. Ya. Di mana ini kan Papua itu kan harus didekati secara khusus kan. Kalau di daerah lain, misalnya apakah di Medan, Surabaya, pasti KPK tidak akan lakukan begini. Ya tangkap. Kalau tidak bisa mematuhi aturan kan. Tapi kan Papua kan nggak boleh juga begitu kan. Jadi keadaan yang memaksa harus dilakukan kompromi kan gitu. Dan yang pasti di dalam berita dikatakan ini tidak melanggar hukum ya, Bang? Tidak, pasti tidak. Yang penting kan tujuan utama lakukan dulu cek kesehatan, lalu langsung periksa. Kan sama kan? Penting ada pemeriksaan. Dengan caranya bagaimana? Ya penting akan ketahuan. Lalu kalau memang ya mungkin dari situ nanti baru dibawa ke Jakarta. Mungkin ya. Kita harap supaya keluarga Lukas NMB juga mendukung ya pemeriksaan ini, Bang ya. Ya, kecuali keluarga, seluruh masyarakat Papua harus mendukung upaya penegakan hukum ini. Baik, ini adalah penegakan hukum dan Indonesia masih negara hukum, bukan negara kekuasaan atau yang lain. Kita ke editorial. Editorial pada hari ini diberi tajuk Akhiri Budaya Korup Korps Bayangkara. Ini sesuatu yang sangat serius ini, Bang Elman. Sampai dikatakan ada budaya korup. Budaya itu kan tidak terbentuk dalam waktu singkat, bertahun-tahun. Walaupun memang selama ini banyak sekali yang mengatakan itu, tapi kan kita jarang sekali bisa lihat bukti terang benderang bahwa memang Korps Bayangkara, Korps Kepolisian ini korup. Dan pertanyaan besarnya adalah, apa bisa kalau memang ada diakhiri, Bang? Ya, mestinya bisa. Tetapi harus dimulai dari atas. Dimulai dari atas. Jadi bukan dari bawah. Kalau saya baca pernyataan Kapolri ini kan beliau kan mengatakan kita hentikan budaya setoran ini kan. Budaya setoran. Nah, jadi budaya setoran karena inilah yang mengakibatkan ada pungutan liar kan. Dan ada di mana-mana, mulai penerimaan masuk anggota dari semua tingkatan kan. Apakah Tantama, Bintara, Perwira, terus sekolah, terus penempatan, promosi jabatan. Ini kan semua campur baur kan. Nah, ini yang ditekankan oleh Kapolri, kita hentikan. Tapi kalau saya sih berharapkan upaya ini harus dimulai, Kapolri juga harus menghentikan. Artinya dirinya pun harus menolak. Kalau ada. Kapolri, terus para asisten, pejabat utama ke bintang 3, pejabat utamanya, terus Kapolda, Kapolres, dan seterusnya. Jadi dimulai dari komandan dulu. Kalau komandan menolak upaya setoran ini, pasti di bawah kan ngerem. Jadi jangan dari bawah dulu. Nah, tapi kan menurut saya kan tidak mudah. Karena ini budaya setoran ini kan sebetulnya kan
sudah mendarah daging. Puluhan tahun ya. Ya mungkin diduga. seumur Republik ini kan gitu. Nah, oleh karena itu, Waduh. supaya ini tidak dikatakan semacam pepesan kosong, artinya ini kan hanya omong doang nih. Dan ini sudah berulang kali juga disampaikan oleh komandan sebelumnya, Bukan hanya Kapolri. Bukan Kapolri ini. Yeah. Jadi oleh karena itu kita minta kali ini ini harus dimaknai dengan tindakan serius. Oke. Jadi tidak hanya sekedar himbauan, tidak sekedar pernyataan, tapi dalam kenyataan harus betul-betul dilakukan mulai dari Kapolri sampai tingkat yang terendah. Pertanyaannya Bang, kita kan memang selalu melihat dari contoh. Ketika Kapolri mengatakan pelanggaran hukum ditindak, kita sudah lihat ada kasus FS, ada kasus TM, yang dua-duanya bintang 2, pejabat aktif, diproses juga. Tapi kalau soal budaya korup ini, budaya setoran, itu kan harus ada buktinya, bukan hanya kata-katanya. Kita akan coba bahas itu bagaimana. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 25 Oktober 2022, akhiri budaya korup, Korps Bayangkara. Akhiri budaya korup Korps Bayangkara. Oktober ini, Kepolisian Republik Indonesia menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya publik. Dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri anjlok ke 53%. Citra Polri berada paling buncit jika dibandingkan dengan pengadilan, Kejaksaan Agung, dan bahkan KPK. Bahkan, dalam survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI-JA, Polri kalah jauh jika dibanding dengan TNI yang memiliki tingkat kepercayaan di masyarakat mencapai 90,9%. Anjloknya kepercayaan terhadap Polri terjadi sejak September akibat kasus Verdi Sambo. Namun, kasus itu bukan hanya mencoreng Polri akibat kekejian mantan Kadif Propam tersebut, melainkan juga gaya hidup hedonis dirinya, istri, dan para bawahannya. Mulai fasilitas lift di rumah, mobil mewah, hingga koleksi barang branded. Ironisnya, kemuakan masyarakat seolah tidak juga menyentil Polri. Bahkan bukan hanya Putri Chandrawati yang masih mengenakan tas dan jaket branded saat diproses, melainkan ketua tim penyidik kasus itu juga keranjingan pamer. Dirtipidum Bareskrim Polri yang kini dipromosi menjadi Kapolda Kalsel, Brigjen Andi Rian Jayadi, tampil mengenakan jam 300 juta rupiah dan kemeja jutaan rupiah saat jumpa pers kasus itu. Di sosmed, gaya hidup hedon bahkan membuat geli karena sekaligus mempertontonkan dugaan aliran uang busuk. Hal ini memang sebenarnya bukan cerita baru di Korps Bayangkara. Namun, kini masyarakat makin berang karena para anggota Polri pun sudah tidak punya rasa malu untuk menutupi. Maka tidak heran jika Presiden Jokowi memberikan peringatan keras soal itu. Namun tentunya kita tidak naif bahwa pangkal penyakit hedon ini bukanlah sekadar dari gaya hidup kekinian. Polisi hedon sesungguhnya sudah dipupuk dengan perekrutan yang syarat sogokan. Ini bukan sekadar rumor sebab sejumlah oknum sudah divonis pidana. Salah satu yang membuat geger ialah yang dilakukan bersama-sama Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan atau Bitdokes Polda Sumsel Kombes Purnawirawan Susilo Pradoto dan Ajun Komisaris Besar Saiful Yahya. Mereka meraup 6,05 miliar rupiah dalam penerimaan calon siswa Bintara Polri 2016. Pada Juli 2020, akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada keduanya. Praktek serupa tetapi tidak terungkap sangat mungkin sudah dan masih terjadi di banyak perekrutan calon Bintara. Dengan budaya suap itu, tidak heran jika uang menjadi orientasi kerja banyak oknum polisi, bukan pengabdian jujur. Apalagi sepanjang karir, para polisi ini harus mengikuti budaya setoran. Contoh gamblang diungkapkan mantan Kapolres Ogan Komering Ulu atau OKU Timur AKB Dalizon saat memberi keterangan di pengadilan atas kasus dugaan fee proyek Dinas PU Pera Kabupaten Muba tahun anggaran
2019. Dalizon yang didakwa menerima fee 10 miliar rupiah mengungkapkan setoran wajib bulanan ratusan juta ke atasan. 2 bulan pertama, ia wajib menyetor 300 juta rupiah ke Dirkrimsus Polda Sumsel. Saat itu, Kombes Anton Setiawan. Selanjutnya, setoran naik 500 juta rupiah per bulan sampai Dalizon menjadi Kapolres. Pada akhirnya, lingkaran setan itu menjadi bunuh diri sistemik Korps Bayangkara. Nilai-nilai nurani dibunuh dengan mental curang sejak awal masuk institusi. Maka tidak heran jika tidak sedikit polisi yang menjadi penjahat paling busuk dan licin. Mereka bukan sekadar membackingi, bahkan menjadi otak di bisnis-bisnis kotor demi mengembalikan modal awal dan menyuapi atasan. Makin mengerikan karena sepak terjang mereka dilindungi dengan seragam coklat. Karena itu, perang melawan hedonisme Polri sesungguhnya bukan perang sepele. Kapolri Jenderal Listio Sigit harus sadar dan siap bahwa ini sangat mungkin menjadi perang terbesarnya. Dari kasus Sambo, kita pun bisa merasakan jika Polri telah menjadi institusi dengan banyak korps bayangan. Maka inilah saatnya Listio membuktikan keberanian untuk mengakhiri semua budaya korup sampai ke akarnya. Ketidaksungguhan Listio dalam menumpas pungli, suap, dan setor bisa menjadi kejatuhan Polri yang sangat sulit dipulihkan. Kesungguhan itu harus dibuktikan dengan pemecatan bahkan pemidanaan oknum-oknum yang terlibat segala bentuk korupsi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Elman, kita mau bertanya dulu, Bang. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Khairul Muriman Setiabudi. Pak Khairul, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Pak Khairul, ya kita mau mengatakan rahasia umum, tapi umum sudah mengetahui. Jadi mungkin pengetahuan umum bahwa di Korps Bayangkara itu ada budaya ilegal sebetulnya. Mulai dari penerimaan sampai ke level-level tinggi itu ada suap, ada budaya pungli. Tapi kan kita susah untuk membuktikannya. Pertanyaannya, Pak Khairul, di tengah ketidakjelasan seperti itu, apakah kita bisa mengakhiri yang disebut budaya korup ini? Karena ini kan perintah dari Kapolri langsung. Bagaimana menurut Anda, Pak Khairul? Iya, jadi begini ya. Kalau kita bicara budaya, ini saya lebih mengarah kepada konteks penyimpangan budaya. Penyimpangan budaya, istilah korupsi ini ya, istilah suap, macam-macam dan sebagainya. Nah, ini memang sulit karena ini sudah menjadi darah daging ya di dalam satu organisasi ini. Nah, disinilah kemudian Pak Kapolri saya kira tidak bisa sendirian memberantas ini. Yang lebih ditekankan ini adalah pada konteks pengawasan. Nah, pengawasan ini yang sangat penting, baik itu sisi internal maupun sisi eksternal. Tapi yang paling efektif adalah sisi internal. Karena kalau dari sisi eksternal itu mekanismenya yang akan sulit, ya, akan sulit untuk melihat itu. Gitu. Pak Khairul, sebenarnya berarti budaya korup ini memang benar ada ya, Pak, di Korps Bayangkara? Secara faktual kita kadang-kadang sulit untuk membuktikan itu. Tetapi kalau kita melihat dari sisi konteks praktek-praktek yang dibangun, dan ini pengalaman dari masyarakat, itu memang terkadang itu terjadi. Gitu. Baik. Dan itu sifatnya menyeluruh ya, di bidang apapun di situ. Gitu. Iya. Pak Khairul, kalau ada pemikiran bahwa untuk membersihkan polisi, dipotong satu generasi, Pak, benar-benar dibersihkan, diganti total, katakanlah pejabat-pejabat utama mulai dari Mabes
sampai di Polda, sampai di Polsek begitu? Bisa tidak kira-kira? Ya. Itu kan sebuah asumsi ya, sebuah asumsi yang kalau misalnya potong satu generasi ini selesai gitu ya. Tetapi kalau menurut saya ini kan sistemik. Sistemik. Artinya berarti memang harus diawali dari sisi konteks bagaimana caranya rekrutmen awal menjadi polisi dan bagaimana membangun sebuah kurikulum pendidikan di polisi itu. Karena kita melihat bahwa pada pendidikan terutama di akademi kepolisian itu penanaman senior junior itu sangat kuat banget gitu. Nah, budaya inilah yang barangkali juga menjadi bagian penting untuk direnovasi atau direvisi sehingga kurikulum itu katakanlah membatalkan itu semua. Ya, Pak Khairul, memang ini kan kelihatannya sudah lama terjadi, jangan-jangan sudah sejak ada Republik ini ya, ada budaya korup, mungkin bukan hanya di Korps Bayangkara, di banyak institusi lain, tapi ketika kita bicara kepolisian, kira-kira benar-benar kita bisa minimalkan tidak Pak? Seperti sesuai perintah dari Kapolri itu Pak? Ya, kalau kita berusaha untuk meminimalkan, saya kira memang ini bisa. Cuman memang totohannya adalah, taruhannya adalah, bagaimana Pak Kapolri membangun sebuah komitmen dan ketegasan ini sehingga memang betul-betul itu dilakukan. Nah, yang paling sulit ini memang pengawasannya gitu. Karena karena Pak Kapolri sendiri tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa harus ada semacam pembantu pengawas yang sangat kuat dan ketat. Di dalam internal polisi kan berarti itu apa? Divisi Propam atau Irwasum atau apa itu Pak? Irwasum ya. Irwasum walaupun pada prakteknya sering dalam tanda petik kalah pamor dengan Divpropam begitu ya? Ya, artinya sebenarnya Divpropam itu kan bagian daripada konteks Irwasum ya. Gitu. Seharusnya di dalam konteks operasionalnya gitu ya. Baik, ya, Pak Khairul, ini pertanyaan terakhir Pak. Kalau menurut Anda berapa lama kita bisa benar-benar membersihkan seminimal mungkin budaya korup di kepolisian ini Pak? Ini saya kira cukup lama ya gitu. Tetapi kalau komitmen Pak Kapolri kemudian langsung katakanlah membuat sebuah semacam maklumat yang itu akan dilihat oleh masyarakat atau dikawal oleh masyarakat, saya kira itu akan menjadi bagian penting untuk percepatan. Untuk meminimalkan budaya-budaya istilahnya dengan konteks suap, korupsi dan sebagainya ini. Kita harap ini bisa kita lakukan. Pak Khairul Muriman Setiabudi, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Khairul. Pertanyaan itu Bang Eman, janji, perintah, maklumat, fakta integritas apapun itu kan semua tertulis, semua hanya diucapkan. Bukti nyatanya bahwa ketika ada pelanggaran ditindak keras dan itu benar-benar yang dikatakan potong kepala itu yang kita butuhkan kan. Tapi apakah itu bisa dilakukan pada saat kondisi yang sekarang ini Bang? Kepolisian mungkin berada pada titik nadir. Banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat utama, pejabat-pejabat tinggi, bintang-bintang yang kita pikir tidak mungkin terjadi tapi terjadi Bang. Bagaimana Bang? Kalau saya lihat peristiwa Sambo, demikian juga mantan Kapolda Sumatera Barat Pak Teddy Minasa, saya sangat yakin Kapolri Pak Sigit ini kemauannya keras, keinginannya sangat keras kan gitu. Bagaimana supaya polisi ini benar-benar kembali ke hitohnya kan? Karena yang level strategis saja berani ditindak begitu ya? Itu. Kan di luar dugaan sebetulnya kan. Artinya kasus Sambo ini kan dia habisin semua orang-orang yang diduga terlibat. Walaupun artinya kalau semuanya kan belum tentu juga semua. Tapi petrolan-petrolannya kan sudah didapatkan. Tindakan terhadap Kadif Propam waktu itu dan kepada Kapolda itu kan sesuatu yang sebelumnya kita tidak lihat begitu ya? Itu nggak nyangka juga kita misalnya seorang Kapolda, yang sudah dipromosikan jadi Kapolda Jawa Timur bisa diproses dan kemarin sudah
masuk tahanan Polda Metro pakai baju oranye. Jadi saya percaya. Nah, memang ini diperlukan pengawasan dari dalam dan dari luar. Tinggal lagi sekarang bagaimana supaya pengawasan ini efektif? Tentu harus diberikan kemudahan dan katakanlah jaminan. Orang yang melaporkan ini tidak ikut dihukum. Tidak dikerjain. Tidak gitu dikerjain ya? gitu kan. Jadi katakanlah ada bawahan yang melaporkan atasan. Nah, orang ini harus dilindungi. Jangan sampai dia juga menjadi katakanlah jadi korban nanti. Balas dendam yang dari, dilaporkan malah mendapatkan promosi, yang melaporkan malah jadi berantakan dia kan. Demikian juga masyarakat. Saya pikir juga walaupun tadi Pak Hairul bilang lebih efektif kalau internal. Lebih efektif internal, tapi dari luar juga tetap bisa efektif kalau mereka juga difasilitasi. Terutama perlindungan. Karena masyarakat ini juga kan tahu, katakanlah misalnya di jalan raya. Ketika dia dipungli oleh polisi lalu lintas. Nah, mestinya dia catat siapa nama, kalau bisa dia potret, dia laporkan. Saya tadi menyogok polisi lalu lintas di jalan Matraman misalnya. Nah, ini kan Anda tahu nggak bagaimana jumlah berapa banyak masyarakat yang setiap hari dipungli oleh polisi lalu lintas di jalan raya. Siapa bilang tidak ada di sana pungli? Ada. Masih ada ya? Bukan masih ada. Ada, bahkan merajalela. Nah, ini mestinya ini dulu diberantas dulu ini. Coba Anda tahu nggak? Saya kadang-kadang bilang sama siapin ya uangnya. Kali-kali kau ketemu di jalan, kau kena razia, siapkan lembaran merah, kan gitu kan? Sampai kita minta jangan sampai dompet kosong. Udah langsung aja. Dan memang umumnya aman gitu loh. Jadi maksud saya, orang yang melaporkan seperti ini juga harus dilindungi gitu. Bang, pertanyaannya Bang, kalau budaya itu kan lama ya, puluhan tahun tadi Abang sudah katakan mungkin jangan-jangan seumur Republik ini ada. Apa benar bisa kita akhiri dengan perintah Kapolri? Karena kan Kapolri juga tidak selama-lamanya, pada waktunya akan selesai masa jabatan. Apakah ini tidak hanya saat ini saja, show off saja, sekedar tampilan? Tapi kita bahas di bagian berikut. Bang Eman dan Nursa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelum kita mendengar suara dari pemirsa, Bang Yaman, saya ingin bertanya yang tadi yang saya tanyakan sebelum jeda. Apakah pembersihan ini hanya dilakukan oleh perintah Kapolri Listio Sigit? Kalau kemudian nanti Pak Kapolri sudah berganti, kembali lagi ke back to business seperti biasa, Pak. Bang, bagaimana Bang? Ya, kemungkinan itu tetap ada, Bung Leo. Tetapi paling tidak Pak Sulistyo ini kan berusaha, ya kan, untuk memperbaiki. Kan seperti di editorial hari ini kan kita menulis sekarang keterpurukannya kepolisian ini kan di titik nadir paling rendah kan, di antara penegak hukum yang ada. Jadi dia di bawah Kejaksaan Agung, di bawah KPK. Pengadilan, di bawah KPK, kan gitu kan. Jadi
bahkan dia jauh di bawah TNI. Ya. Kan gitu kan. Yeah. Nah ini kan mestinya harus dipahami. Oleh karena itu ya kita harapkan pengganti Pak Sulistyo juga nanti harus meneruskan ini. Tapi paling tidak semasa kepemimpinannya Pak Sulistyo ini, beliau bisa membuat semacam ini loh, harus begini. Kita stop budaya setoran ini, hentikan dan dimulai. Saya sebagai Kapolri, saya tidak akan mau menerima setoran dari anak buah kan gitu kan. Demikian juga pejabat utama di Mabes, Kapolda, Kapolres. Nah, kalau unsur-unsur kepemimpinan ini menolak setoran, ya mestinya tidak ada lagi. Pungli ini akan berhenti. Nah, jangan sampai seperti selama ini kan gini, Bung Leo. Kalau kita melaporkan kambing hilang, yang hilang nanti sapi kan. Malah lebih besar. Malah lebih besar. Malah lebih repot. Tidak hanya kambing yang hilang, sapinya juga hilang kan. Gitu. Nah inilah pemahaman dan penderitaan batin masyarakat selama ini supaya polisi juga dengar. Baik. Dan jangan hanya dengar, laksanakan. Kita akan bertanya juga kepada pemirsa Metro TV, Bang Elman, bagaimana melihat usaha mengakhiri budaya korup ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Sepertinya budaya korup itu ada dalam bentuk grup TST, Bang Herman. Artinya tahu sama tahu atau terima sama-sama terima. Jadi saya mau tanya ini, hedonis membuat korup atau karena korup jadi hedonis? Jadi menurut saya sudah sulit mengakhiri budaya korup tersebut. Dengan label budaya berarti sudah sejak lama terjadi. Oleh karena itu lama juga untuk bisa mengakhirinya. Atau bahkan tidak akan berakhir. Karena yang ada sekarang sebagian kecil hedonis dan yang korup juga sedang duduk di posisi-posisi strategis. Jadi mungkin bedol desa juga akan sulit dilakukan. Karena yang ada juga sudah terkontaminasi sejak masuk. Jadi lagi-lagi nanti akan back to nature. Jadi saya saran ini, buat kotak pengaduan di bawah Presiden. Dan jamin kerahasiaan pelapor, terutama pelapor yang dari Korps Bayangkara. Laporkan polisi yang kekayaannya mencurigakan, laporkan atasan yang minta setoran, laporkan bila ikut pendidikan agar lulus perkujian tertulis dan kesehatan. Kemudian saya mohon nih, netizen segera lapor. Dan para pelapor yang bisa membuktikannya diberi hadiah. Terakhir, sistem perekrutan dan sistem pendidikan dikaji ulang. Kikis habis celah-celah yang mungkin ada celah suap dan lain-lain. Sehingga kejadian tentang Bonaparte, Teddy Minahasa, dan Verdi Sambo bisa terakhiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Elman, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Iwan, silakan Pak pendapat Anda Pak. Secara faktual, realitas faktual dan aktual memang sudah memasuki Bayangkara ini budaya korupsi. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah bahwasanya apa yang telah dikerjakan selama ini ya harus dikembalikan Polri itu kepada doktrin utamanya, yaitu Tribrata dan Catur Eka Prasetya seperti TNI kalau dia prajurit yang Sabta Marga. Nah, masalah yang sangat mendesak dan krusial sekali. Satu, itu kaitannya dengan korupsi. Yang kedua, kaitannya dengan narkoba. Kemudian yang ketiga, penguasaan hasil-hasil hasil kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh orang tertentu. Nah, ini yang bahaya ini. Lalu yang keempat, sebentar Bang, mesti keburu kalau saya. Kemudian yang keempat, ini kaitannya dengan masalah mafia hukum yang sudah luar biasa. Lalu yang kelima, tidak terasa mungkin atau sudah tahu pura-pura tidak tahu bahwa kita ini sudah nyimpang secara ideologis dan konstitusi. Oleh sebab itu pembenahan tata laksana, kemudian sampai kepada yang kaitannya dengan struktural. Nah, inilah yang harus ditata hubungan Presiden, kemudian Polri dan kaitannya dengan peristiwa Sambo ini yang luar biasa. Ini jadi pelajaran yang sangat berharga yang harus bersih-bersih dan ditata kembali. Terima kasih.
Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Ong Mehwa di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Ong? Silakan Bu, pendapat Ibu. Iya, kepercayaan polisi anjlok 53%. Berarti dia paling buncit daripada kejaksaan, hakim, dan KPK. Ya, ya. TNI malah namanya naik Bang, 99,sekian%. Ya. Hebat. Di sini Bang, penyakit hedon yang kita lihat dalam sidang Sambo, Ibu Putri masih menunjukkan kemewahannya. Bagaimana dengan bagaimana Bang dengan kehidupan anggota polisi? Ini maaf saya tidak nyinggung, tapi kenyataan realita. Kepolisian hidup mewah, Bang, punya mobil Lexus 3. Kita yang pegawai negeri aja nggak punya kendaraan. Saya punya brosurnya Bu. Mobilnya tidak. Nggak apa-apa Bang, kan punya niat kan bagus. Iya, iya. Jadi kemewahan di dalam tubuh Polri itu harus dihilangkan. Iya. Kita contoh Bang, Kapolri Hugeng almarhum. Hugeng ya. Hidup sederhana Bang. Baik. Terutama pada penerimaan anggota polisi. Itu jangan ada sogok menyogok Bang. Kalau memang polisi ingin bersih-bersih saat inilah, bersihkanlah. Kapolri punya niat yang tinggi. Oke, ini waktunya ya. Iya, agar polisi itu kembali citranya masyarakat percaya 100%. Jangan kalau kita, Bang, kalau kita ada kasus, kita lapor, didiamkan saja. Oke. Lalu tanya, Manipiro. Nah, ini dia. Oke Bu, baik. Ini dia yang harus dihilangkan setoran. Itu yang harus dibersihkan ya? Iya, setoran kayak, sebentar, Kapolda Sumbar. Itu sudah nyogok. Mengambil barang bukti, narkoba yang 40 kilo, disimpan 5 kilo. Baik, akhirnya tindakan tak terpuji. berapa? Nah, itulah yang tindakan yang sangat kita sesalkan Bang. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu. Para pemirsa, Bang Elman sudah melihat dengan jelas apa yang terlihat karena memang terang benderang. Pertanyaannya Bang kembali lagi, ini momentum yang sayang sekali kalau tidak digunakan. Ketika Kapolri, saya berusaha mengingat sebelum Pak Listio ini ada tidak yang pernah Kapolri mengakui bahwa mungkin ada setoran, itu belum pernah ada Bang. Nah ini bagaimana benar-benar memakai waktu ini supaya Polri ini bisa dibersihkan maksimal Bang? Ya, memang tadi saya sudah sampaikan ya. Ketika Pak Sigit menyatakan hentikan budaya setoran ini, ini kan secara tidak langsung kan pengakuan kan. Bahwa memang ada. Artinya kita bisa tafsirkan. Betul. Dari di balik pernyataan ini, Kapolri ini mengakui ada. Logikanya begitu. Faktanya ada kan gitu kan. Nah, dan ini kan menurut saya ini modal besar. Keberanian seorang Kapolri mengakui tentang apa adanya yang terjadi di tubuh Polri, ini kan suatu tindakan yang kita apresiasi kan gitu. Betul. Karena begitu ada pengakuan, maka ada niat untuk menghilangkan kan. Memperbaiki. Nah, memang ini diperlukan apa namanya itu ya keseriusan. Tentu tadi kita katakan pengawasan kan. Memang ini sulit karena seperti kata Pak Ondo tadi, apa yang terjadi selama ini kan sudah kan ya dia bilang tahu sama tahu, bahkan mau sama mau sebetulnya kan. Tanda kutip sebetulnya. Pasti yang menyetor ini kan sebenarnya tidak mau. Sebenarnya tidak rela. Tidak rela. Tapi karena daya tarik di atas itu ya yuk kalau nggak kasih, yuk tidak akan dapat sekolah, yuk nggak dapat promosi. Bahkan dari awal tidak bisa masuk. Bahkan dia, kalaupun penempatan, habis sekolah misalnya, habis sespim misalnya, dia akan ditempatkan di daerah terpencil. Nah padahal orang mau di kota-kota kan gitu kan. Itu juga ada, konon katanya ada tarifnya. Nah jadi kalau Bung Leo mengatakan ini ya tidak mudah, tetapi saya yakin bisa. Bisa. Hanya memang itu tadi,
di semua jenjang harus ada keinginan. Nah, memang kita lihat nanti dalam prakteknya, kalau masih orang-orang yang hidup hedonis misalnya kan, orang-orang yang memang hartanya masih butuh berlimpah ruah, yang tidak tahu asalnya dari tidak mana. tahu asalnya, tapi mendapat promosi. Bahkan ada kan sekarang ini kita lihat kan ada perwira yang sampai 3 kali bisa jadi Kapolda. Ada perwira walaupun berprestasi, tapi mungkin tanda kutip setoran kurang, 1 kali pun dia tidak pernah mendapat job Kapolda. Ini sampai ada 2 kali, 3 kali, mungkin ke-4 kali saya belum tahu nih. Nah, jadi ini juga kita lihat. Karena kan kalau ke dalam militer kan kita bilang, kita tulis, ada yang diduga perwira yang memang waktu kemarin kita lihat hedonis, tapi malah dipromosikan. Nah, itu dia. Ini mestinya ke depan, kalau ada perwira yang hidupnya hedonis, yang gaya hidupnya memang penuh kemewahan, ya coba dikasih ini orang ini jangan dipromosikan, menjadi bukti bahwa memang arahan harapan Kapolri ini sedang dilaksanakan kan gitu. Sebagai masyarakat, anggota masyarakat, apa yang kita bisa lakukan, Bang? Persisnya nanti untuk bisa membantu membersihkan polisi, tapi kita bahas di bagian berikut. Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman sempat beberapa waktu yang lalu heboh bahwa kalau ada kasus viral masuk ke media sosial, dibicarakan banyak netizen, baru kemudian polisi usut. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya buruk juga. Bagaimana kita masyarakat bisa membantu polisi untuk membersihkan, mengakhiri budaya korup yang kemungkinan ada di dalamnya? Bagaimana, Bang? Ya, memang nggak mudah ya. Presiden kita yang keempat, Gus Dur, pernah berkelakar. Di Indonesia ini hanya 3 polisi yang jujur katanya. 3 polisi jujur? Hanya 3, bayangin. Jumlah polisi kan ribuan kan. Hanya 3. Satu dia bilang polisi tidur. Kedua patung polisi. Ketiga Jenderal Hugeng. Hanya 3. Jadi sambil berkelakar gitu kan. Tapi Bung Leo tahu nggak? Beberapa tahun kemudian ada saya di Maluku di Maluku beberapa waktu yang lalu menjadikan ini di Facebooknya atau ditangkap polisi dia. Oh, dianggap menghina begitu? Menghina polisi. Terpaksa dia membuat pernyataan minta maaf. Dan di depan polisi, walaupun akhirnya Kapoldanya waktu itu siapa Kapoldanya itu bekas Kadif Humas dulu itu. Minta maaf. Dia bilang dia merevisi. Dia bilang ini tindakan Kapolres ini nggak benar nih. Orang akhirnya ya si Ismail atau apa itu akhirnya dia dibebaskan lah. Nah, itu yang saya mau katakan tidak mudah karena ini sempat jadi budaya kan. Jadi memang ya saya sih berharap semua polisi harus berusaha untuk bangkitkan. Ini kalau sekarang ini kan karena ada orang bilang kenapa polisi ditakutin katanya kan. Sebetulnya kan mestinya kan kita takut sama polisi karena wibawanya kan. Karena dia tahu dia membawa tongkat keadilan. Menegakkan aturan. Menegakkan aturan. Ini enggak, karena kita takut diperas. Karena takut dipungli kan. Bahkan kadang-kadang kita ingatkan, hati-hati loh. Kalau ada razia di jalan, jangan kau biarkan mereka membuka apa yang di belakang mobil itu. Nah, jangan kapnya kau dampingi. Karena kita takut dimasukkan lagi nanti situ ada narkoba. Diselipkan ya. Ini kan saya nggak tahu kebenarannya ini. Tapi kita diwanti-wanti. Artinya apa? Tingkat kepercayaan kepada polisi itu rendah. Nah, oleh karena itu anjuran pernyataan Kapolri ini kita harapkan akan mampu menyadarkan seluruh anggota kepolisian dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Jangan biarkan keterpurukan sekarang ini makin ketindakan yang paling rendah. Sekarang kan 53%. Jangan sampai 0%. Jangan lupa
Kita ini butuh polisi sampai kapanpun. Baik, kita bantu sama-sama polisi membersihkan dirinya. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, perang melawan hedonisme Polri sesungguhnya bukan perang sepele. Dari kasus Sambo, Polri telah menjadi institusi dengan banyak korps bayangan. Saatnya Kapolri Jenderal Listio Sigit membuktikan keberaniannya untuk mengakhiri semua budaya korup sampai ke akarnya. Ketidaksungguhan Listio dalam menumpas pungli, suap, dan setor bisa menjadi kejatuhan Polri yang sangat sulit dipulihkan. Kesungguhan itu harus dibuktikan dengan pemecatan bahkan pemidanaan oknum-oknum yang terlibat dalam segala bentuk korupsi. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV